buka mata, kulihat indah dunia, ku langkahkan kaki dengan harapan di hati. Trikrama Adiaksa, Satya Adi Wicaksana, setia kepada Tuhan, bertanggung jawab dan bijaksana. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan pendengar. Sesaat lagi kita akan menyimak talk show Jaksa Menyapa dengan tema pengenalan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia serta program-program unggulan Kejaksaan Negeri Sragen. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Apa kabar dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara talk show Jaksa Menyapa dari Untuk hari ini, edisi di hari Kamis 13 Juni 2024 akan membahas mengenai pengenalan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia serta program-program unggulan Kejaksaan Negeri Sragen bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Dan untuk siang hari ini telah hadir bersama kami narasumber di antaranya yang pertama adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, kemudian Kasih Intelijen, ada juga Kasubag Pembinaan dan Kasih Tindak Pidana Hukum. Untuk nanti rencananya akan hadir 7 narasumber di dalam untuk hari ini ada 3 Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kasih Tindak Pidana Khusus dan Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang belum hadir di kesempatan hari ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami ya. Nanti bisa ikut tanya jawab juga untuk acara hari ini melalui line phone kami di 890799 dan juga ada SMS WhatsApp di 082133950947. Dan Anda juga bisa menyimak acara live talk show Jaksa Menyapa untuk kesempatan hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com dan live IG kami @lpplbuanaasri Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, yang pertama Rara akan sapa dulu ini untuk narasumber yang luar biasa yang telah hadir studio di kesempatan siang kali ini. Yang pertama adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, Ibu Virginia Haristaviane, SH Bebas MMMH. Bu Virginia, ya, apa kabar? Baik, selamat siang. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bu ya, sudah hadir di studio. Sudah mengundang kami ini dari Kejari Sragen. Baik, selanjutnya di samping Ibu Virginia ini adalah Kasubag Pembinaan Ibu Indra Purnamawati SH. Bu Indra, apa kabar? Selamat siang. Ya, terima kasih hadirannya juga. Dan ada Kasih Intelijen Bapak Mujib Syaris SHMH. Pak Mujib, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Di samping Pak Mujib ada Kasih Tindak Pidana Umum Bapak Kunto Trihatmojo SH. Pak Kunto, apa kabar? Baik, terima kasih. Luar biasa untuk hari ini. Ini kali pertama ini Bu Virginia dari Kejaksaan Negeri menyapa warga masyarakat Sragen melalui Radio Buana Asri. Mungkin yang pertama bisa disapa dulu Ibu untuk warga masyarakat kita kali ini yang menyimak acara kita hari ini. Assalamualaikum warga Sragen, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengikuti acara ini sampai selesai ya. Terima kasih. Aduh luar biasa. Nah untuk Bu Virginia nih, kayaknya mesti perkenalan dulu nih Bu mengenai Kejaksaan Negeri Sragen. Ini seperti apa ini Bu? Kejaksaan itu kita tahu sebagai lembaga penuntutan ya. Jadi biasanya kalau dipanggil kejaksaan itu pasti orang udah langsung takut begitu ya. Tapi sekarang ini kantor kami sudah lebih ramah ya. Dengan di sini ada Kasubag bin saya ya, yang mengatur baik di dalam maupun di luar ya, bagaimana kantor kita ini asrinya bagaimana ya. Kemudian ada Kasih Intel saya juga di situ dan Kasih Pidum. Nah, kami semua di sini mengupayakan supaya bisa membantu masyarakat di Sragen dalam sesuatu hal yang mengenai permasalahan hukum. Nah, kebetulan ini
sedang tidak bisa hari ini, tapi nanti di lain waktu ya kasih intel ya, diupayakan supaya Kasidatun juga hadir. Gitu. Karena biasanya beliau itu ada di mall pelayanan publik, ya. Jadi kalau ada masyarakat misalnya khawatir kalau dari Sragen, ya ke mall pelayanan publik saja di sana lebih ramah. Gitu ya. Dan juga bisa menanyakan masalah-masalah apa saja mengenai hukum. Gitu ya. Jadi bisa konsultasi juga nih Bu nanti Bu ya. Tapi menerimanya dengan senyum kan Bu? Gitu. Iya. Gitu ya. Nah kan biasanya nih masyarakat umum begitu ya kalau dengar kata-kata jaksa, kemudian dengar kata-kata Kejari atau Kejaksaan Negeri begitu, kayaknya tuh agak-agak takut gimana begitu kan gitu. Tapi ternyata para pelayan masyarakat di sana itu melayani masyarakat dengan penuh ramah tamah begitu ya Bu ya. Ya. Nah. Tahu dong Bu, di Jalan Raya Sukawati ya Bu. Oh gitu ya. Siap. Nanti Kapten Sini. Oh gitu, ya. Baik. Ini kalau boleh lebih tahu lagi Bu mengenai Kejaksaan Negeri Sragen begitu. Ada program pelayanan masyarakat apa saja Bu di Kejari Sragen? Iya. Kemudian juga ada barang bukti, jadi kalau misalnya kita kehilangan barang mau ambil barangnya bisa mengantarkan pengantaran barang bukti. Kemudian ada juga dengan di bidang bidum untuk tilang ya. Kalau misalnya kita ada yang kena tilang, biasanya ngambilnya itu di kantor kami atau bisa juga diantar ya. Kemudian ini Pidum ini kemarin heboh karena seluruh desa loh kita adakan Kampung RJ, Kampung Restoratif Justice ya. 196 desa ya. Seluruhnya kita upayakan supaya bisa tidak harus melulu masuk ke penjara, tapi bisa juga melalui RJ ini. Ada syarat-syaratnya tentunya ya, tidak pernah masuk perkara dia itu tidak pernah berperkara ya. Jadi bukan residivis maksudnya. Kemudian ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan saling memaafkan baik korban maupun tersangkanya. Bisa ya seperti Iya. itu ya ternyata. Nanti kami akan mengajukan ke Kejati. Setelah itu Kejati mengajukan lagi ke Jampidum begitu. Sudah ada beberapa dari Kejari Sragen. Mudah-mudahan doakan ya tahun ini kami ada lagi RJ-nya. Makanya kami bentuk Kampung RJ itu tujuannya supaya lebih banyak yang bisa di RJ perkara-perkaranya. Gitu ya. Itu seluruh Sragen 196 desa. 196 desa. Ya, kalau misalnya nanti desanya bertambah, kita upayakan semua desa itu bisa RJ. Berarti sudah merata 20 Sudah kecamatan. merata dan 20 kecamatan dan bisa dilaksanakan di desanya. Jadi tidak harus melulu di kantor kami gitu. Nanti RJ bisa dilaksanakan di desanya ya. Kasih Gitu ya. Luar biasa. Mohon izin Ibu kita sapa dulu, ini yang baru hadir ada Bapak Arif Riyadi, betul? Iya, betul. Iya. Ini kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Bapak Arif Riyadi SHMH ya. Betul. Terima kasih kehadirannya. Meskipun agak terlambat nggak apa-apa. Nanti ada hukumannya Ibu ya. Ya, harus menyanyikan jingle Kejari Sragen. Baik, ke Bu Virginia lanjut lagi nih Bu. Untuk apa namanya kalau di Kejari Sragen ini ada berapa bidang di sana? Ada 6 bidang ya. Tadi seperti disampaikan ada bidang intelijen, itu yang mengawasi barang cetakan ya. Kalau dulu di Purbalingga ada kasus Atik CB itu, covernya ada apa palu arit. Nah itu barang-barang cetakan seperti itu biasanya itu di Intel. Selain mengawasi pembangunan ya di Sragen ini
dan lain-lain. Kemudian kalau di bidang PIDUM itu mengenai penanganan perkara yang umum yang melibatkan biasanya masyarakat dengan KUHP. Jadi diatur di dalam Undang-Undang KUHP atau lex spesialis diatur di undang-undang khusus ya. Kemudian ada tindak pidana khusus itu mengenai korupsi. Kebetulan tidak bisa hadir juga karena sedang menangani penyelidikan dan ada kasih BB di sini tadi yang pengembalian barang bukti berhubungan dengan kasih barang bukti dan ada Kasubag Bin tadi sudah saya sampaikan ya, pembinaan ini bagian pembinaan. Jadi mengurus bagaimana SDM kami apa yang kurang misalnya IT ya, karena kan kami ini ada Instagramnya. Jadi setiap hari seperti misalnya apa kegiatan ini kita masukkan di Instagram juga. Jadi bisa melihat masyarakat kerjanya apa sih? Oh, nggak tidur berarti Kejari Sragen itu bekerja. Semua bidang-bidangnya selalu harus mengumpulkan 6 bidang itu di Instagram kami bisa dilihat ya. Kemudian ada satu lagi yang belum disebut tadi bidang datun ya, sebenarnya udah dijelaskan juga. Itu dengan SKK surat kuasa khusus maka dia bisa mendampingi instansi pemerintah, tapi kalau swasta tidak bisa ya. Jadi instansi pemerintah dia sebagai jaksa pengacara negara JPN. Kalau bidang PIDUM JPU namanya, jaksa penuntut umum. Gitu ya. Iya. Ini kalau untuk jam layanan sendiri Bu dari Kejaksaan Negeri Sragen, ini setiap harinya jam berapa ini Bu? Kita jam 7:30 pun sudah ada. Selesainya kalau di hari itu biasanya sampai jam 4 sore. Iya. Gitu. Ya. Setiap hari? Senin sampai Kamis kecuali Jumat. Iya, 4:30 kita kerjanya itu. Kalau untuk di MPP sendiri Bu? Di MPP kita setiap hari ada. Iya. Oh, ada setiap hari ada juga. Jam ada 7:30 juga itu dibuat sama Kasubag Bin. Oh gitu ya. Berapa personil yang ditempatkan di MPP? 2 orang, setiap hari 2 orang bergantian begitu ya? 2 orang. Oh gitu, oke. Aduh luar biasa ini. Ternyata memang jam kerjanya nggak kebayang juga ya. Ternyata 24 jam ya Bu. Nah, aduh. Kalau lagi nangani perkara itu harus full kita totalitas. Totalitas. Karena kita dari pusat itu juga harus ada targetnya. Jadi sekarang ini harus 2 misalnya perkara korupsi ya yang harus dinaikkan begitu. Oh gitu. Kalau tidak ya pindah, mutasi seperti itu. Jadi untuk memenuhi itu memang semuanya harus sama-sama saling mendukung satu sama lain begitu harus ya. Selalu mengawasi. Tapi ada juga RJ-nya sih untuk Litsus ya. Jadi yang di bawah 50 juta atau administrasinya saja maladministration, makanya bisa dilakukan pengembalian atau ya tidak dihukum penjara gitu. Karena hanya kesalahan administrasi gitu. Jadi administrasinya diperbaiki, Litsusnya tidak jadi. Gitu. Tapi sih kalau Rara berharap gak ada masalah loh Bu, gak ada kasus-kasus gitu loh Bu. Betul. Baik, terima kasih penjelasan yang luar biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sragen. Masih ada satu lagi loh pelayanan kita yang belum disebut tadi sama Kasih Pidum itu Balai Rehab. Balai Rehab. Iya, jadi kan di Sragen ini banyak ya kasus-kasus narkotika. Nah, kita membuat Balai Rehab di Tangon ya. Itu baru diresmikan kemarin bersama BNN ya. Terus ada Kesbangpol, ada dari Dinas Sosial. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, tapi orang dewasa pun bisa di sana rehabnya. Rehabnya ini khusus swasta. Khusus untuk narkoba saja Bu? Untuk narkoba sementara ini untuk narkoba. Iya. Oh gitu ya. Kalau yang untuk anak-anak itu adakah khusus begitu tempat khusus? Ada tempatnya juga harus khusus, jadi tidak disamakan dengan orang yang dewasa karena khawatir nanti dia malah bukan menimbulkan efek jerah tapi membuat lagi yang lebih tambah pintar, tambah betul itu dia yang kita khawatirkan. Gitu ya. Mereka jadi regenerasi. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke Kasih Pidum karena itu memang bidangnya Pidum. Siap, nanti ya kita akan bahas bersama. Nah, untuk penjelasan luar biasa, terima kasih. Ternyata banyak ya pelayanan yang diberikan Kejaksaan Negeri Sragen ini kepada masyarakat, dan yang pasti Kejaksaan Negeri siap melayani dengan senyuman ya Bu ya, dengan penuh keramahan, jadi tidak perlu horor sih kalau kedenger gitu ya.
sebagai masyarakat Karena umum kan orang tapi masyarakat itu pasti takut kalau penjara betul. ya berbau-bau seperti itu. Iya. Iya. Padahal Bu Virginia cantik loh ya. Mbaknya juga loh, belum pernah kesini pasti masyarakat ya, Nah. biar lihat loh. Di sini reporternya keren. Aduh, terima kasih sekali untuk penjelasan yang luar biasa juga, dan kita sudah semakin mengenal begitu ya. Semoga dengan ini kita bisa terbuka kembali, tidak perlu takut lagi begitu ya untuk berkonsultasi. Nah, datanglah hanya untuk berkonsultasi kayak ini, jangan datang yang lain kalau begitu ya. Bisa di MPP, tadi Mall gitu. Pelayanan Publik ya. Nah, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tadi Bu Virginia sudah menjelaskan bahwa ada 6 bidang ya, dan di sini juga sudah hadir beberapa di antaranya, meskipun tidak semuanya hadir Ibu. Nanti mohon izin kami akan menanyakan fungsi dari masing-masing bidang tersebut. Dan kalau Sragen adalah kabupaten yang penuh dengan inovasi. Nah, kita nanti juga akan menanyakan Dengan mengenai Ibu Bupatinya Bu Yuni. ada inovasi apa nanti per bidang yang ada di Kejari Sragen. Tapi baik. nanti Bu, sesi selanjutnya. Ya. Terima kasih, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik, mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi sudah kita kulik bersama, kita sudah mengenal bersama mengenai Kejaksaan Negeri Sragen untuk hari ini, dan kita akan lanjutkan kembali bahasan kita sesi selanjutnya. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih Anda masih menyimak untuk Jaksa Menyapa dari 94,7 Buana FM di Kabupaten Sragen dengan tema pengenalan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia serta program-program Unggulan Kejaksaan Negeri Sragen bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, jangan lupa Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui telepon 079 atau bisa juga melalui WhatsApp di 082 19509. Plan SMS WhatsApp-nya 082 133 950 947. Dan Anda juga bisa menyimak live buanaasrisragen.com dan @lppl. Baik, narasumber yang luar biasa, kita lanjutkan sudah dijelaskan ada masing-masing bidang itu ada 6 begitu ya di Kejari Sragen begitu, dan kita akan satu persatu mau tahu ini ini dari semana dulu ini ya, Rera bingung ini. Mungkin dari sebelah dulu deh kali ya. Dari Intel dulu aja. Oke. Baik, bersama dengan Pak Mujib kalau begitu ya. Kasih Intelijen Mujib Syaris SHMH. Ini kalau untuk bidang intelijen sendiri seperti apa yang fungsinya, dan juga nanti ada program apa saja begitu Pak? Baik, kita memahami intelijen itu bahasanya kan seperti spionase gitu kan, kayak James Bond atau apa ya. Ya meskipun 11-12 mirip-mirip lah, namun di kami khususnya di Kejaksaan itu ada namanya intelijen justisial atau intelijen penegakan hukum. Berbeda dengan intelijen yang di bidang di instansi yang lain, misalnya kepolisian maupun TNI. Ini kan memang untuk pertahanan dan keamanan dan seperti itu. Nah, sebenarnya di kami kegiatan intelijen justisial atau penegakan hukum itu lebih ke arah intelijen yang mendukung terkait supporting terhadap bidang-bidang yang lain. Sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, sebenarnya diubah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa di bidang intelijen itu Kejaksaan, ini saya bacakan aja ya, nanti saya breakdown satu persatu, bahwa menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi memang kita melakukan penyelidikan terhadap ada sebenarnya bukan hanya ke penyelidikan tindak pidana korupsi, tapi kami ada 75 sektor masalah yang kami lakukan penyelidikan tadi, mulai dari Direktorat A mulai terkait masalah ideologi Pancasila, misalnya ada di satu daerah ada misalnya penyelewengan atau penodaan terhadap falsafah negara, itu kami menjadi tugas dan tanggung jawab bidang intelijen. Kemudian di Direktorat B itu terkait masalah pengawasan barang edaran atau cetakan atau pengawasan multimedia, termasuk ke pemberdayaan masyarakat desa dan aliran-aliran kepercayaan. Jadi kalau misalnya kami sebagai Bakorpak kemarin koordinasi pengamanan kepercayaan masyarakat. Jadi kami di Kabupaten Sragen ini melakukan koordinasi dengan para pihak stakeholder yang lain untuk melakukan pembinaan terhadap penganut atau penghayat aliran-aliran kepercayaan.
maupun agama-agama. Ketika misalnya ada penodaan agama, kami pun turut serta di sana untuk melakukan pencegahan ataupun mengeliminir adanya praktek-praktek misalnya main hakim sendiri di lapangan misalnya seperti itu. Kemudian ada Direktorat C, itu lembaga-lembaga keuangan maupun moneter maupun kepabeanan, perpajakan, cukai, perindustrian, perkebunan dan kehutanan. Pokoknya segala aspek berhubungan dengan kekayaan negara kami juga melakukan deteksi dini adanya indikasi-indikasi penyalahgunaan tersebut. Kemudian di Direktorat D itu terkait masalah proyek strategis pemerintah, proyek-proyek jalan, proyek pembangunan baik itu yang dari sifatnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir di Direktorat E itu terkait masalah produksi intelijen maupun yang berhubungan dengan penggunaan multimedia atau kalau mungkin bahasa mudahnya mungkin sosial media yang beredar di Kabupaten Sragen kami ikut memantau. Jadi itu tugas yang pertama yang hubungannya dengan Litpamgal kalau bahasa singkatnya. Kemudian menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Jadi tadi mengawal pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan atau penyelenggara intelijen negara lainnya yang ada di dalam maupun di luar negeri. Jadi seperti kejadian siang ini Mbak, nah mungkin siang ini tadi ada audiensi antara salah satu LSM yang ingin bertemu dengan Ibu Bupati. Kami melakukan melakukan koordinasi dengan pihak intelijen yang lain untuk dalam rangka untuk melakukan penggalangan dan pengamanan. Kemudian yang tugas selanjutnya adalah melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bentuk kegiatannya adalah kami melakukan namanya jaksa masuk sekolah. Kami memberikan penyuluhan hukum, memberikan konsultasi hukum kepada anak-anak sekolah, khususnya dengan tagline kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi dengan itu anak-anak bisa tercegah dari masalah-masalah yang mungkin misalnya ada pembulian, kemudian ada kegiatan kekerasan sesama anak-anak, misalnya tawuran, narkoba, kemudian cybercrime dan lain sebagainya. Kami turun ke sekolah-sekolah maupun pesantren-pesantren untuk memberikan penyuluhan hukum tersebut. Terus kemudian kami juga ada namanya kegiatan ini linear dengan pertanyaan selanjutnya tadi Mbak ya. Program-programnya adalah jaksa jaga desa. Jadi kami jaga desa. Jadi kami melakukan koordinasi, melakukan penyuluhan terhadap perangkat-perangkat desa maupun kepala-kepala desa dalam rangka tata kelola keuangan desa yang baik sebenarnya. Bagaimana mereka tercegah dari penyalahgunaan keuangan negara karena sifatnya uang negara. Bagaimana kita mencegah, karena memang saat ini paradigmanya penegakan hukum itu bukan lagi dari banyaknya perkara yang ditangani, tapi bagaimana keuangan negara itu bisa diantisipasi untuk tidak disalahgunakan. Jadi itulah paradigma penegakan hukum saat ini. Kita lebih mengutamakan sifatnya ke pencegahan daripada ke penindakan. Terus yang terakhir adalah tugas bidang intelijen itu adalah seperti itu, adalah melaksanakan pengawasan multimedia. Jadi kami juga mengawasi adanya penggunaan media sosial yang disalahgunakan. Nanti kan akan kami sampaikan ke pusat, ada namanya kami ada comment center yang akan mengelola penggunaan atau misalnya penyalahgunaan dunia maya yang ada di Kabupaten Sragen. Kurang lebih seperti itu. Ini berarti total ada berapa tadi Pak di dalam intelijen tadi, ada berapa bidang tadi? Totalnya berarti masing-masing tadi masuk kalau dari yang ekonomi ada. Kalau di bidang intelijen itu sebenarnya untuk tugas utama kan tidak itu penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Tapi untuk yang sifatnya terhadap apa saja yang dilakukan penyelidikan ataupun pengamanan dan penggalangan, ada 35 sektor masalah. Ada 75 sektor. Jadi yang tadi saya sampaikan terkait masalah falsafah negara, kemudian dasar negara, ketika itu ada misalnya penodaan Pancasila, penodaan Undang-Undang Dasar yang terjadi di Kabupaten Sragen, maka kami bersama dengan pihak intelijen yang lain, misalnya Polri maupun TNI, melakukan koordinasi untuk melakukan pencegahan itu. Kemudian yang hubungannya dengan ada 75 sih sebenarnya banyak tapi tadi termasuk yang hubungannya dengan
pemasukan negara seperti ada perpajakan, kemudian pertambangan, kemudian ada perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, semua aspek yang istilahnya pemasukan negara ketika ada penyalahgunaan di sana kami turun untuk melakukan pencegahan. Gitu. Banyak ya? Banyak sebenarnya kalau mau disebutkan. 75-nya di Sragen ada semua? Enggak juga, itu jadi itu bidangnya. Oh bidangnya, gitu ya. Ruang lingkupnya yang menjadi kewenangan kami. Namun kan tidak semua pasti ada. Iya. Gitu kan. Berarti pasti, per ini beda-beda berarti per apa namanya daerah dari Kejari berada berarti beda-beda. Iya. Kalau misalnya, tapi kan secara dari pusat itu memang kewenangannya ada 75 sektor masalah. Misalnya, karena nanti di pusat itu di Kejaksaan Agung itu ada bagian, ada bidang-bidangnya sendiri yang memang menangani khusus spesialisasi di bidang pertambangan misalnya. Makanya kenapa ada banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani di Kejaksaan Agung yang kemarin yang ada rame itu kan ada kasus timah tuh kan yang nilainya 271 triliun itu. Nah, kurang lebih informasi dari bidang-bidang kami juga. Gitu ya. Ini jadi Rara pengen tahu nih, kalau di Sragen sendiri yang sering masalah apa Pak? Sebenarnya karena sifatnya intelijen kami belum bisa menyampaikan secara jadi sebenarnya ada Ibu, jadi tapi kita nggak florkan ke ini, cuman menjadi informasi untuk pimpinan dan nanti pimpinan yang akan menyampaikan bagaimana tindakan yang harus kami lakukan begitu sih. Kalau secara keseluruhan gitu ya, kalau kasusnya kan dirahasiakan, tapi kalau secara keseluruhan Sragen ini seperti apa ini? Secara umum sih masih adem ayem lah ya. Adem ayem gitu berbeda ya. Mungkin kalau kita kan nggak ada sumber tambang misalnya nggak ada nikel, nggak ada batu bara, nggak ada. Cuman kan saat ini yang mungkin kalau sisi tambang misalnya ada di sana ada namanya peti, pertambangan ilegal misalnya pasir, galian-galian C. Itu kan saat ini kan banyak yang melakukan penambangan pasir secara ilegal tanpa ada surat izin dari pihak-pihak terkait itu misalnya. Kemudian kalau sini kan ada hutan. Mungkin perikanan atau ketenaga kerjaan misalnya ada pihak-pihak ketenaga kerjaan yang tidak puas dengan masalah pengupahan atau gaji atau apa, itu nanti kan biasanya ada demo atau ada demonstrasi, tapi kami pasti akan dilibatkan misalnya ketika ada bipatrate istilahnya antara pengawas ketenaga kerjaan yang ada di Disnaker, kemudian dari pemberi kerja dari perusahaan maupun dari serikat pekerja. Nah kami biasanya menjadi mediasi lah atau seperti apa, nanti tinggal kami melaksanakan sesuai dengan ini. Terima kasih. Kasih Intelijen Bapak Mujib Syaris SHMH. Selanjutnya Rara ke Kasih Tindak Pidana Umum Pak Punto Trihatmojo SH. Nah ini kalau dari bagian ini, ini ada apa saja di dalamnya ini Pak? Fungsinya seperti apa? Program-programnya seperti apa? Monggo silahkan Pak Punto. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau fungsinya kita itu menerima berkas perkara dari penyidik. Nah, perkara yang kita tangani itu yang ada di KUHP atau yang di luar KUHP yang memiliki undang-undang khusus. Selain itu kita memeriksa, menyatakan berkas ini ada yang kurang lengkap atau lengkap, sehingga kalau sudah lengkap penyidik dapat melimpahkan ke kejaksaan, lalu kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Nah, setelah penuntutan, setelah putusan, lalu ingkrah, kita juga sebagai eksekusi atau eksekutor, seperti itu. Kalau tadi Mbaknya nanya umumnya di Sragen ini ada apa? Kalau di bidang tindak pidana umum tuh ya kenakalan remaja ya banyak. Apalagi suka ada perselisihan antara anak-anak remaja, perkumpulan anak remaja. Terus disusul pencurian juga ada, narkotika juga ada. Obat-obatan itu tadi termasuk dalam narkotika, undang-undang kesehatan, dan juga kalau narkotika itu biasanya sabu-sabu seperti itu. Nah, ini yang menarik sekarang juga itu adanya balai rehab yang tadi Bu Kajari ceritakan. Jadi sehingga ketika kita menangani perkara yang pelakunya ini anak pelaku itu bila dia
tidak bisa dititipkan di lapas, kita bisa menitipkannya di balai rehab. Nah dari di balai rehab ini dia dititipkan sehingga dia tidak dicampur dengan orang dewasa pada saat penanganan perkaranya di pengadilan. Nanti kalau sudah putus dia masuk penjara, nanti kita kirim ke lapas khusus anak di Purworejo. Seperti itu. Sragen belum ada. Sragen belum ada. Kutoarjo. Kutoarjo. Iya. Itu sangat kesana. Gitu. Kalau di Sragen ini belum ada, sehingga kita bisa menitipkan dulu di balai rehab. Nanti kita menitipkan di balai rehab itu tidak memutus anak yang sekolah. Cuma dia pulangnya nggak ke rumah aja, pulangnya ke balai rehab. Pagi berangkat sekolah, siang ya pulang ke situ lagi. Ke situ gitu. lagi. Sampai ininya selesai. Sampai perkaranya selesai. Oh begitu. Berapa lama biasanya mereka di sana? Ada yang putusannya ya kita lihat lagi kepada putusannya. Ada yang masuk penjara khusus anak, ada juga yang dikembalikan kepada orang tua, ada juga ya kerja sosial seperti misalnya apa membersihkan apa seperti itu untuk anak khususnya yang masih sekolah. Ya. Ada di mana Pak balai rehab? Di Kecamatan Tanon. Di Kecamatan Tanon. Yeah. Di sana ada apa? Bisa digambarkan begitu biar masyarakat yang lain yang belum tahu tempatnya seperti apa. Terus di sana apakah di sana memang benar-benar ramah anak begitu karena memang anaknya dititipkan di sana. Alhamdulillah ramah anak, tempatnya juga tidak seperti sel penjara, Nah, tidak. Homey lah pokoknya rumah. Nanti di sana juga diberikan keterampilan, misalnya menjahit, menyablon, dan juga diberi ya pemahaman agama untuk bisa lebih baik lagi di sana. Iya. Sebenarnya sehomi-hominya tempat itu kita juga nggak pengen ya anak-anak kita di sana. Jangan sampai. Nah kalau segini nih. Ya itulah karena perkembangan zaman ini ya. Dengan adanya media sosial, apalagi anak-anak itu juga ya kita tidak memungkiri sekarang anak SD, SMP aja sudah megang handphone. Karena kadang-kadang sekolah juga masih online. Kadang-kadang sekolah juga melakukan Zoom. Kadang-kadang kita harus bisa, sebagai orang tua tuh harus bisa mengawasi anak jangan sampai menerima berita-berita dari medsos yang mana tidak baik untuk anak. Seperti itu. Ya, terima kasih luar biasa sudah mulai agak-agak bisa paham, bisa tahu gitu ya mengenai apa yang berada di dalam bidangnya gitu ya di kasih tindak pidana umum gitu di bidangnya Pak Kunto ini ya. Selanjutnya Rara ke Pak Arief deh kalau begitu ya. Terima kasih Pak Kunto. Kita ke Pak Arief kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Bapak Arief Riyadi SHMH. Nah ini kalau di bidang Bapak ini ada berapa bidang apa saja di sana begitu? Untuk bidang di ada apa? Pengelolaan barang rampasan dan barang bukti di sini. Kalau untuk tugas fungsi kami di ini menyimpan, menerima dan melakukan penyelesaian untuk barang bukti atau barang rampasan gitu. Gitu ya. Jadi berarti banyak ya yang ada di sana barang bukti sekarang. Di sini kan kami dari pidana umum dan pidana khusus itu dari dua bidang itu. Kalau untuk barang bukti ke PP3R semua untuk pengelolaannya. Itu kan sepengetahuan Rara kantornya nggak begitu besar Pak. Iya. Untuk barang bukti disimpan di mana? Untuk barang bukti kami punya gudang sendiri. Untuk unit motor mungkin masih bisa, tapi kalau kami nggak untuk unit yang besar-besar, mungkin truk atau mobil, sebagian kami tetapkan di Rubasan. Berarti beda lokasi? Rubasan dekat alun-alun itu. Dekat alun-alun itu. Di Rubasan itu tempat rumah penitipan barang rampasan ya. Di situ untuk kalau kami gudang kami nggak mencukupi gitu. Tapi untuk yang kecil-kecil kami masih bisa. Ya, gitu ya. Wah ini yang untuk kasus yang ditangani begitu ya, yang ada di Sragen saja. Paling besar BB-nya apa Pak? Karena biasanya ada mobil-mobil mewah gitu ya kalau di Sragen. Nggak sampai kalau di Sragen kayaknya ya. Paling sering itu dari bidung pencurian motor ya, kadang obat-obat itu paling banyak, narkoba paling banyak itu, sabu, obat keras paling banyak itu. Sampai berapa? Rokok cukai itu dari Pitsus biasanya, untuk perkara Pitsus cukai itu ada satu truk biasanya, mobil box biasanya sampai segitu ya, untuk dari pidana khusus. Nah itu. Nah itu setelah semua dikumpulkan, kalau sudah selesai begitu sudah di apa namanya di ingkrah. Di apa kan? Sudah ingkrah kita ikutin putusan pengadilan gimana? Hakim itu nanti putusannya apa, dikembalikan atau dirampas atau dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Nah itu kita ikutin itu. Jadi memang dikembalikan kita kembalikan. Di sini pun kami untuk yang pengembalian misalkan perkara pidum ini, misalkan ada korban pencurian motor, itu kami punya program
ada siabi, itu siap antar barang bukti yang sudah ingkrah. Itu. Jadi dari korban kami kabarin bahwa ini sudah ingkrah, barang bukti mau diambil sendiri atau kami tawarkan, kami antarkan. Gitu. Kalau mereka mau diantarkan, kami segera. Yang penting administrasi sudah dilengkapin semua, baru kami antarkan gitu sesuai permintaan si pemilik pemilik barang. Gratis ya, gratis untuk pengantaran kita gratis ya. Siap gitu ya. Untuk unggulan di bidang Bapak apa ini? Tadi itu siabi itu. Jadi kan kami emang nggak itu kalau di Sragen beda-beda ya. Kejadian yang lain beda, kejaksaan di sini beda. Itu untuk di namanya siabi. Kami namakan siabi itu gitu ya. Siap antar barang bukti ingkrah. Gitu. Oh gitu ya, udah selesai. Siap. Sampai ke rumah. Iya, sampai gratis. kita ketemu dengan si pemilik unit gitu itu, ya? Pemilik. Arti juga yang ngantar? Kadang saya ikut ngantar juga, iya benar. Ini ya, ini kalau mau ketemu Pak Kami ngantar juga, saya kadang ngantar juga, iya saya ikut ya. Oh gitu benar, ya. Oh ya, luar biasa berarti ya. Wah ini untuk pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan gitu. Luar biasa, terima kasih. Dan yang terakhir kita ke bidangnya cantik narasumber kita ada Bu Indra Purnamawati SH. Ini Kasubag Pembinaan. Ini berarti yang membina Pak Mujib, membina Pak Kunto dan juga Pak Arif dong. Jadi juga Bu. Bukan dari juga. Ya, urusan gaji wanya dia. Orang gedung. Saya mengurusi semua seluruh kepegawaian. Ya kalau dibilang kalau anak SMA itu BP. Oh, yeah. Guru BP, guru BP-nya semua para kasih, semua guru BP-nya semua pegawai yang ngurusin gaji, SDM yang kekurangan bidang-bidang kekurangan pegawai itu saya yang mengurusi. Itu pun ya. gedung sama. Oh gitu. Kalau di bidangnya Ibu ini ada apa saja Bu di dalamnya? Kebetulan kami ini punya program namanya CPD, Persuratan Elektronik. Itu salah satu program di bidang pembinaan, itu yang mengurusi semua administrasi persuratan kita. Jadi ya biasanya kemarin-kemarin itu sebelum ada CPD ini kita masih manual penyuratan. Sekarang seluruh ini melalui CPD. Jadi mau ngajuin apapun itu persuratan lewat CPD. Dan satu lagi ada aplikasi MySimkari. Itu yang mengurus biasanya kalau pegawai-pegawai yang ingin mengajukan cuti, contohnya mengajukan cuti, naik pangkat seperti itu. Jadi semua serba melalui aplikasi. Gitu ya. Ini berarti Bu Indra di kantor tuh selalu ditakutin ya, gitu ya? Bukan ditakutin juga sih Mbak. Guru BP. Saya lebih ke apa ya? Gitu ya? lebih mengurusi kepegawaian itu. Jadi yang mau dari ibarat dari depan pintu sampai belakang ya itu saya yang mengurusi semuanya. Yang tadinya waktu kalau di kantor, saya nggak ini Bu Mbak masalahnya kayak masalah gaji atau terlambat gaji, nah itu saya nanti di demo satu kali. Gitu. Berarti nggak selalu ditakutin juga berarti. Aduh, luar biasa ternyata bahasan kita untuk kali ini lebih dekat mengenal Kejari Sragen gitu ya, lebih kenal dengan Kejaksaan Negeri Sragen. Ternyata luar biasa, tidak sehoror seperti yang di luar begitu ya. Kita sudah kenal seperti apakah programnya seperti apa, kemudian untuk petugas-petugasnya juga ternyata juga luar biasa ramah begitu ya, sesuai dengan tadi yang Bu Virginia bilang begitu ya, melayani dengan sepenuh hati dan juga penuh dengan senyuman, keramahan juga. Nah ini kayaknya pengen diulur waktunya lagi, pengen ditambah lagi waktunya, tapi berhubung kita sudah sampai di penghujung acara begitu ya. Yang terakhir mungkin akan mohonkan untuk closing statement kita, pesan-pesan kepada masyarakat dari satu persatu ke Kasih Intelijen dulu. Okay. Bapak Mujib Syaris SHMH, closing statementnya Bapak. Baik, pada prinsipnya kami dari Kejaksaan Negeri Sragen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio Buana Asri telah memberikan kesempatan untuk talkshow pada siang hari ini. Pada prinsipnya kami Kejaksaan Negeri Sragen tidak hanya semata-mata untuk penegakan hukum. Kami juga ada, sebenarnya tadi bidangnya belum datang sih, bidang datun dan bidang pidana khusus. Kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah pelayanan hukum. Salah satunya adalah memberikan konsultasi hukum gratis kepada seluruh warga Kabupaten Sragen, warga masyarakat. Jadi misalnya panjenengan, misalnya ada permasalahan hukum,
mau itu urusan perceraian, urusan waris, urusan apa harta gonogini atau apapun urusan permasalahan hukum boleh dikonsultasikan kepada kami. Bisa melalui aplikasi namanya Halo JPN gitu yang online, atau bisa langsung datang ke kantor kami ke Kejaksaan Negeri Sragen untuk berkonsultasi permasalahan. Daripada panjenengan misalnya menyewa, mohon maaf misalnya menyewa pengacara atau konsultan hukum harus bayar gitu kan, datang ke kantor kami dijamin gratis. Atau boleh datang ke kantor di apa namanya di Mall Pelayanan Publik, di sana juga ada petugas-petugasnya yang melayani apabila menginginkan untuk konsultasi hukum. Terakhir mungkin dari saya mengambil tagline-nya dari Jaksa JMS, Jaksa Masuk Sekolah. Mari sama-sama kita berusaha untuk mencegah tindak pidana yang ada di Kabupaten Sragen ini. Kita mencegah, mengantisipasi adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Makanya kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi dengan mengenali hukum, mengenali aturannya, sehingga kita sama-sama terhindar dari perbuatan pidana atau kena sanksi pidana. Begitu. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya untuk kasih tindak pidana umum Bapak Kunto Trihatmojo SH. Sama saya? Oh, satu sama. Sudah. Oh, gitu. Oh, sama aja. Baik. Jadi kuncinya itu kenali hukum, jauhi hukuman. Itu kunci. Iya betul ya. Ketika kita sudah paham gitu ya, kita bisa membentengi diri kita untuk nggak lagi masuk ke dalamnya. Jangan coba-coba. Nah, jangan mau nanti ketemu sama yang ada di sini kalau itu ya. Nah, ini harus menjaga diri gitu ya. Boleh nanti untuk konsultasinya bisa setiap hari Pak? Untuk konsultasinya? Boleh, setiap jam kerja boleh. Mulai dari jam 7:30 tadi sampai jam 4. Kalau langsung ke kantor kami ada nanti di sana ada namanya kantor pengacara negara. Jadi kalau instansi pemerintah bisa langsung memberikan bantuan hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, litigasi maupun non litigasi. Tapi khusus untuk masyarakat umum, masyarakat yang bukan merupakan instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD, itu boleh meminta pelayanan hukum, konsultasi hukum secara gratis. Tadi itu permasalahan apapun yang dihadapi, mau konsultasi, mau curhat pun boleh. Gitu ya. Silakan. Oke. Petugasnya cakep-cakep, manis-manis, disediakan air minum gratis. Iya. Karena sekarang sudah jam 1, jadi kan jamnya makan siang ini kayaknya kita harus mengagendakan ya. Curhatannya itu kayaknya. Baik, terima kasih luar biasa. Kasih intelijen Bapak Mujib Syaris SHMH, kemudian ada juga Kasubag Pembinaan Ibu Indra Purnamawati SH, Kasih Tindak Pidana Umum Bapak Kunto Trihatmojo SH, dan juga Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Bapak Arif Riyadi SHMH. Terima kasih luar biasa waktunya hari ini. Salam untuk Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Sragen Bu Virginia Haristaviana SH Bibas MHMM. Baik, terima kasih. Luar biasa bahasan kita untuk hari ini mitra Budi dan saudara pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan tema kita sudah kita bahas mengenai pengenalan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia serta program-program unggulan Kejaksaan Negeri Sragen bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat dan sampai di sini kita bisa menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam. Jaksa menyapa berjalan bersama.